Anda fresh graduate, karyawan, mahasiswa, seorang owner, pengantin baru, atau ibu rumah tangga yang bercita-cita menjadi CPNS, apapun latar belakang Anda, satu hal yang sama, TKP sering jadi penentu lulus atau tidak. Nah, teman-teman, masalahnya banyak peserta CPNS merasa jawabannya sudah benar, rasional, bahkan aman, tapi skor TKP justru rendah. Di video ini, kita akan mulai dari dasar dan membedah satu soal TKP anti radikalisme yang sering mengecoh tanpa disadari. Pastikan Anda tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, teman-teman, tentunya soal TKP ini ada dalam SKD CPNS dan soal ini dikemas tentunya terbaru dan terupdate. Yang harus kita pahami adalah esensi dari tes karakteristik pribadi atau TKP dalam seleksi kompetensi dasar adalah untuk menilai kepribadian, sikap, dan perilaku calon ASN itu sendiri dalam menghadapi situasi kerja nyata, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan etika profesi. Jadi teman-teman, secara substansi, TKP ini bukan menguji pengetahuan teoritis, tetapi mengukur karakter dan kemampuan sosial emosional peserta agar dapat menjalankan tugas jabatan secara profesional, efektif, dan sesuai nilai-nilai dasar ASN. Nah, teman-teman, ada beberapa aspek yang dinilai dalam TKP. Yang pertama adalah pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan untuk hari ini kita akan fokus membedah atau membahas mengenai anti radikalisme, yang mana tujuannya adalah bagaimana peserta ini dapat diukur loyalitasnya terhadap ideologi negara atau Pancasila, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, serta komitmen terhadap prinsip kebinekaan dan toleransi sosial. Nah, teman-teman, tiap soal itu memiliki 5 opsi jawaban mulai dari A sampai E. Kemudian tidak ada nilai 0. Skor berada antara 1 sampai 5 dengan bobot tergantung idealitas jawaban. Jadi, untuk skor 5 atau skor tertinggi itu ada pada angka 5, yang mana kriteria jawabannya itu paling ideal. Nah, yang ciri jawabannya itu solutif, empirik, berintegritas. Kemudian skor 4 itu ideal, benar, tapi belum maksimal. Skor 3 itu cukup, yang mana masih perlu perbaikan. Skor 2 itu kurang, yang mana ciri jawabannya adalah pasif, egois, atau tidak bijak. Skor terendah atau tidak sesuai ada pada tidak etis, kemudian defensif, atau menolak bertanggung jawab. Nah, teman-teman, kita memiliki strategi teknis saat ujian yang mana teman-teman boleh membaca dengan cermat, kemudian gunakan logika nilai bukan logika pribadi, ini yang penting teman-teman. Kemudian bagaimana Anda dapat mengelola waktu. Kita langsung saja masuk ke latihan soal anti radikalisme. Anda bekerja sebagai ASN pada sebuah instansi pemerintah daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, Anda mengamati adanya perubahan pola interaksi di lingkungan kerja. Beberapa rekan sering mengadakan pertemuan informal di luar jam kerja dengan dalih penguatan moral dan solidaritas. Dalam pertemuan tersebut, mulai berkembang narasi bahwa sistem pemerintahan yang berlaku saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, sehingga perlu diganti dengan sistem lain yang mereka anggap lebih murni. Narasi ini disampaikan secara halus dan tidak bersifat provokatif terbuka, namun mulai mempengaruhi cara berpikir beberapa pegawai baru. Sebagai ASN yang memahami tanggung jawab ideologis dan profesional, sikap Anda adalah A. Menghormati kegiatan tersebut sebagai kebebasan berserikat selama tidak terjadi kekerasan. B. Menjaga jarak dan tidak ikut campur agar tidak terseret masalah. C. Mengingatkan secara informal bahwa ASN harus setia pada konstitusi dan nilai kebangsaan. D. Mengumpulkan informasi secukupnya dan melaporkan melalui mekanisme resmi sesuai aturan. Atau E. Mengikuti pertemuan tersebut untuk mengetahui arah gerakan secara langsung. Nah, teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Silahkan latihan soal. Oke teman-teman, benar sekali jawaban Anda bahwa skor tertinggi itu ada pada pilihan D, yang mana mengumpulkan informasi secukupnya dan melaporkan melalui mekanisme resmi sesuai aturan. Yang mana teman-teman di sini pada pembahasan singkatnya, jawaban D ini paling tepat karena konstitusional, profesional, preventif, dan sesuai prosedur ASN. Skor terendah ada pada
Jawaban E, mengikuti pertemuan tersebut untuk mengetahui arah gerakan secara langsung. Nah, ini berisiko memberikan legitimasi dan membuka peluang untuk keterpaparan ideologi menyimpang. Seperti itu. Oke, tetap semangat teman-teman. Kita ke soal selanjutnya. Anda bekerja dalam tim yang mayoritas anggotanya adalah pegawai senior. Nah, dalam berbagai kesempatan informal, mereka sering menyampaikan bahwa keberhasilan mereka hanya bisa dicapai jika seluruh anggota tim memiliki cara pandang dan nilai yang seragam. Pandangan ini tidak dituangkan dalam aturan tertulis, tetapi perlahan memengaruhi proses pengambilan keputusan dan membuat pegawai baru merasa harus menyesuaikan diri agar diterima. Sebagai ASN, sikap Anda adalah A. Menyesuaikan diri agar tetap diterima dalam tim. B. Membiarkan karena tidak ada aturan tertulis yang dilanggar. C. Mengingatkan secara santai agar perbedaan tetap dihargai. D. Mengamati pola yang berkembang dan menyampaikan melalui mekanisme internal. E. Menjaga jarak dan bekerja sendiri. Nah, teman-teman silahkan dijawab dalam 10 detik. Jadi skor tertinggi atau jawaban yang tepat ada pada pilihan D, mengamati pola yang berkembang dan menyampaikannya melalui mekanisme internal, yang mana untuk pilihan D ini pilihan atau jawaban yang paling tepat karena merupakan sebuah langkah yang preventif, profesional, dan sesuai prosedur ASN dalam menjaga budaya kerja yang inklusif. Nah, untuk skor terendah ada pada pilihan A, menyelesaikan diri agar tetap diterima dalam tim. Nah, yang ini mengorbankan prinsip profesionalitas dan membuka ruang normalisasi nilai eksklusif demi penerimaan kelompok. Skor 3, teman-teman ada pada pilihan B, membiarkan karena tidak ada aturan tertulis yang dilanggar. Nah, jika teman-teman tadi memilih jawaban B ini, pada pembahasannya mengabaikan dampak jangka panjang terhadap budaya kerja dan keberagaman meskipun belum ada pelanggaran formal. Skor 4 itu ada pada pilihan C, mengingatkan secara santai agar perbedaan tetap dihargai. Nah, sikap ini menunjukkan kepedulian terhadap keberagaman namun belum cukup kuat karena tidak bersifat prosedural. Untuk skor 2, teman-teman ada pada pilihan E, menjaga jarak dan bekerja sendiri. Nah, bersikap pasif dan tidak berkontribusi menyelesaikan persoalan budaya kerja tim. Nah, ingat teman-teman, skor tertinggi adalah skor 5 atau jawaban yang benar itu ada pada skor 5. Kita ke soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai ASN pada sebuah instansi pemerintahan daerah yang terlibat dalam kegiatan pembinaan pegawai baru. Dalam salah satu sesi diskusi terbuka yang difasilitasi instansi, seorang pegawai senior menyampaikan pandangan bahwa keberagaman cara pandang seringkali menghambat efektivitas kerja dan sebaiknya seluruh pegawai memiliki nilai yang seragam agar organisasi berjalan lebih solid. Pernyataan tersebut disampaikan di forum resmi, disaksikan oleh pimpinan, dan mulai mempengaruhi sikap sebagian peserta yang kurang terbuka terhadap perbedaan. Namun, belum ada kebijakan atau tindakan lanjutan yang bersifat sistematik. Sebagai ASN yang menjunjung profesionalitas dan nilai kebangsaan, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Mendukung pandangan tersebut demi menjaga kekompakan organisasi. B. Menyampaikan pandangan berbeda secara sopan dan argumentatif dalam forum dengan menegaskan pentingnya keberagaman sesuai nilai kebangsaan. C. Mencatat pernyataan tersebut dan langsung melaporkannya ke atasan setelah forum berakhir. D. Membiarkan diskusi berjalan karena disampaikan oleh pegawai senior. Kemudian E. Menghindari keterlibatan agar tidak menimbulkan konflik. Nah, teman-teman, sebenarnya soal yang seperti ini jika Anda melakukan penalaran yang lebih detail akan lebih mudah Anda jawab, dan jawaban yang tepat itu akan mudah Anda spesifikkan kembali. Nah, tetap semangat, silahkan dijawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi untuk skor tertinggi ada pada pilihan B, menyampaikan pandangan berbeda secara sopan dan argumentatif dalam forum dengan menegaskan pentingnya keberagaman sesuai nilai kebangsaan. Nah, untuk jawaban ini paling tepat karena menunjukkan keberanian untuk bernalar, kemudian sikap konstitusional dan profesionalitas ASN dalam meluruskan pandangan secara terbuka dan dialogis. Untuk skor terendah ada pada pilihan A, yang mana mendukung pandangan tersebut demi menjaga kekompakan organisasi, yang mana teman-teman di sini Anda mengorbankan nilai kebangsaan dan profesionalitas ASN demi keseragaman semu serta berisiko menormalisasi pandangan eksklusif. Nah, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai ASN pada sebuah kementerian atau lembaga pemerintah yang memiliki tugas perumusan kebijakan dan koordinasi lintas unit. Dalam beberapa rapat dan diskusi informal, Anda mengamati adanya kecenderungan sebagian pegawai menyampaikan pandangan bahwa efektivitas kerja hanya dapat dicapai apabila seluruh pegawai memiliki cara pandang dan nilai yang seragam. Sementara pandangan yang berbeda sering dianggap menghambat kinerja dan loyalitas institusi. Pandangan ini dituangkan dalam kebijakan resmi, namun perlahan mempengaruhi dinamika kerja dan membuat pegawai baru merasa perlu menyesuaikan diri agar tidak dianggap berbeda meskipun kondisi tersebut berpotensi mengabaikan prinsip keberagaman, profesionalitas ASN, dan ketentuan yang berlaku. Sebagai ASN yang memahami tanggung jawab ideologis dan profesionalisme, sikap yang paling tepat yang Anda lakukan adalah menyesuaikan diri dengan pandangan mayoritas agar tetap diterima dalam lingkungan kerja. B. Membiarkan kondisi tersebut karena belum ada aturan tertulis yang dilanggar. C. Menyampaikan pandangan berbeda secara sopan dan berbasis aturan dalam forum kerja yang relevan. D. Mengamati situasi dan menunggu arahan dari pimpinan. Atau E. Menjaga jarak dan fokus pada tugas masing-masing. Nah, untuk soal ini mirip dengan soal sebelumnya, jadi teman-teman akan mudah untuk menjawabnya. Nah, silakan teman-teman jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi benar sekali bahwa jawaban yang memiliki skor tertinggi atau skor 5 ada pada pilihan C, menyampaikan pandangan berbeda secara sopan dan berbasis aturan dalam forum kerja yang relevan. Nah, paling tepat karena sikap ini konstitusional, kemudian profesional, dan menjaga keberagaman melalui dialog yang argumentatif. Kemudian skor 4 ada pada pilihan D, mengamati situasi dan menunggu arahan dari pimpinan, yang mana hal tersebut prosedural namun kurang proaktif dalam meluruskan arah budaya kerja. Skor 3 ada pada pilihan B, membiarkan kondisi tersebut karena belum ada aturan tertulis yang dilanggar. Nah, terlalu permisif dan mengabaikan dampak jangka panjang terhadap budaya kerja ASN. Skor 2 teman-teman ada pada pilihan E, menjaga jarak dan fokus pada tugas masing-masing, yang mana bersikap pasif dan tidak mencerminkan peran ASN dalam menjaga nilai kebangsaan. Skor terendah ada pada pilihan A, menyesuaikan diri dengan pandangan mayoritas agar tetap diterima dalam lingkungan kerja. Nah, teman-teman tentunya sudah paham bahwa skor terendah ini karena mengorbankan prinsip profesionalitas dan keberagaman demi penerimaan kelompok. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Jadi tetap semangat. Kita ke contoh selanjutnya. Anda bekerja sebagai ASN pada kementerian yang menangani pendidikan. Dalam sebuah forum pengembangan kurikulum internal, muncul pandangan bahwa keberagaman latar belakang peserta didik dan tenaga pendidik seringkali menghambat pembentukan karakter yang kuat, sehingga perlu diterapkan pendekatan nilai yang seragam agar tujuan pendidikan nasional lebih mudah dicapai. Pandangan tersebut disampaikan secara normatif dan mulai mempengaruhi arah diskusi, meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Nah, sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Mendukung usulan tersebut demi efektivitas program. B. Menyampaikan pandangan berbasis kebijakan dan tujuan pendidikan nasional secara argumentatif. C. Mencatat hasil diskusi dan menunggu keputusan pimpinan.
D. Membiarkan diskusi berjalan karena masih tahap wacana. Atau E. Menghindari keterlibatan agar tidak menimbulkan perdebatan. Nah, teman-teman silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban dengan skor tertinggi atau skor 5 itu ada pada pilihan B, menyampaikan pandangan berbasis kebijakan dan tujuan pendidikan nasional secara argumentatif, yang mana pilihan ini paling tepat karena konstitusional, profesional, dan menjaga keberagaman sesuai tujuan pendidikan nasional. Skor 4 ada pada pilihan C, mencatat hasil diskusi dan menunggu keputusan pimpinan. Hal tersebut prosedural namun kurang proaktif dalam meluruskan arah kebijakan. Skor 3 ada pada pilihan D, membiarkan diskusi berjalan karena masih tahap wacana. Jadi teman-teman, jika Anda tadi memilih jawaban D ini terlalu permisif terhadap potensi penyimpangan nilai kebijakan. Nah, skor 2 ada pada pilihan E, menghindari keterlibatan agar tidak menimbulkan perdebatan. Nah, sikap ini pasif dan tidak mencerminkan peran ASN dalam menjaga nilai kebangsaan. Skor terendah ada pada pilihan A, mendukung usulan tersebut demi efektivitas program pendidikan. Jadi, hal tersebut mengabaikan prinsip inklusivitas dan berpotensi bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Nah, teman-teman, kita ke contoh selanjutnya. Anda bekerja sebagai ASN pada kementerian yang mengelola keuangan negara. Nah, ini menarik ya. Dalam pembahasan internal terkait penyaluran anggaran, muncul pandangan bahwa bantuan dan insentif sebaiknya diprioritaskan kepada kelompok yang dianggap paling sejalan dengan nilai tertentu agar penggunaan anggaran lebih bermakna. Meskipun pandangan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip keadilan fiskal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Menyetujui usulan tersebut demi efektivitas penggunaan anggaran. B. Menolak secara langsung tanpa memberikan penjelasan. C. Menyampaikan pandangan berdasarkan prinsip keadilan fiskal dan peraturan yang berlaku. D. Mencatat hasil pembahasan dan menunggu arahan pimpinan. Atau E. Menghindari pembahasan agar tidak memicu konflik. Nah, teman-teman silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan pengalaman kreator atau saya pribadi, kenapa muncul soal hoax atau soal yang narasinya panjang seperti ini? Karena soal hoax itu sesuai dengan higher order thinking skills, yang mana cenderung memiliki narasi yang panjang karena memang dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi bukan sekedar menguji hafalan, tetapi secara pedagogis dan teknis itu dapat menghadirkan konteks masalah nyata, yang mana Anda dituntut untuk menganalisis situasi, menilai fakta, atau memecahkan masalah kontekstual. Kemudian di sini teman-teman, narasi panjang diperlukan agar soal menyerupai kasus nyata, misalnya sosial, hukum, administrasi, kebijakan publik, dan tidak bisa dijawab hanya dengan mengingat definisi. Jadi di sini kita diminta atau mampu untuk menguji kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi, kemudian bagaimana mencegah jawaban instan atau tebakan, kemudian bagaimana mengukur literasi membaca dan penalaran Anda, dan tentunya ini sesuai dengan standar asesmen nasional dan internasional. Nah, catatan penting teman-teman, bagaimana Anda mampu
mencari jawaban yang relevan dengan indikator, kemudian tidak mengandung informasi yang sia-sia. Bagaimana juga Anda bisa menilai soal tersebut secara proporsional dengan tingkat kesulitannya ini, atau bagaimana Anda mampu menyederhanakan narasi dengan mengingat keyword-keyword yang ada. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat keyword yang ada itu adalah prioritaskan pada kelompok yang dianggap paling sejalan. Nah, di sini kan ada keyword kedua, yaitu mengabaikan prinsip keadilan fiskal. Nah, teman-teman bisa jawab, dan jawaban yang tepat adalah pada pilihan C ini, menyampaikan pandangan berdasarkan prinsip keadilan fiskal dan peraturan yang berlaku, yang mana pada pembahasannya pilihan C ini paling tepat karena berlandaskan hukum, keadilan, dan profesionalitas ASN. Kemudian skor terendah adalah pada pilihan A, pembahasannya bertentangan dengan prinsip keadilan dan netralitas pengelolaan keuangan negara. Kita ke soal selanjutnya. Anda bekerja pada lembaga pengawasan pemerintah. Dalam evaluasi internal muncul usulan agar fokus pengawasan diarahkan terutama kepada pihak yang dianggap tidak sejalan dengan nilai kelompok mayoritas. Sementara pelanggaran serupa dari pihak lain cenderung diabaikan demi menjaga stabilitas. Sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Menyetujui usulan demi stabilitas organisasi. B. Mengingatkan secara informal agar pengawasan tetap objektif. C. Menyampaikan keberatan berdasarkan prinsip objektivitas dan aturan pengawasan. D. Membiarkan karena keputusan bersifat kolektif. Atau E. Menghindari keterlibatan. Nah, teman-teman silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat itu benar sekali sesuai dengan pilihan Anda, bahwa jawaban C, menyampaikan keberatan berdasarkan prinsip objektivitas dan aturan pengawasan, memperoleh skor tertinggi atau 5, yang mana paling tepat karena menjaga integritas, kemudian objektivitas dan profesionalitas pengawasan. Kemudian skor 4 ada pada pilihan B, mengingatkan secara informal agar pengawasan tetap objektif. Nah, pilihan ini menunjukkan kepedulian namun belum prosedural. Untuk skor 3 ada pada pilihan D, membiarkan karena keputusan bersifat kolektif, yang mana hal tersebut permisif terhadap ketidakadilan. Skor 2 teman-teman ada pada pilihan E, menghindari keterlibatan. Nah, hal tersebut pasif dan tidak mencerminkan tanggung jawab ASN. Skor terendah ada pada pilihan A, menyetujui usulan demi stabilitas organisasi. Nah, tentunya teman-teman hal tersebut bertentangan dengan prinsip objektivitas dan keadilan pengawasan. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai ASN pada kementerian yang menangani urusan sosial. Dalam rapat internal penentu penerimaan bantuan, muncul pandangan bahwa bantuan sebaiknya diprioritaskan kepada kelompok yang paling sejalan dengan nilai tertentu agar program lebih tepat sasaran. Meskipun kriteria tersebut tidak tercantum dalam aturan resmi dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial, sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Menyetujui usulan tersebut demi efektivitas penyaluran. B. Menyampaikan pandangan secara informal kepada rekan yang mengusulkan. C. Menyampaikan keberatan secara argumentatif berdasarkan aturan dan prinsip keadilan sosial dalam rapat. D. Menunggu keputusan pimpinan agar tidak menimbulkan perdebatan. Atau E. Menghindari pembahasan karena sensitif. Nah, teman-teman, silahkan dijawab, dan saya yakin Anda sudah bisa menjawab dengan tepat. Ada pada pilihan C, yaitu menyampaikan keberatan secara argumentatif berdasarkan aturan dan prinsip keadilan sosial dalam rapat. Nah, skor 5 ini teman-teman karena dinilai paling tepat karena konstitusional, profesional, dan menjaga keadilan sosial sesuai aturan. Skor 4 ada pada pilihan B, menyampaikan pandangan secara informal kepada rekan yang mengusulkan. Nah, hal tersebut menunjukkan kepedulian namun kurang kuat karena tidak
dilakukan di forum pengambilan keputusan. Nah, untuk jawaban D, menunggu keputusan pimpinan agar tidak menimbulkan perdebatan, hal tersebut memperoleh skor 3 ya teman-teman. Jadi prosedural namun kurang proaktif dalam meluruskan kebijakan. Untuk skor 2 ada pada pilihan E, menghindari pembahasan karena sensitif. Jadi sikap tersebut dinilai pasif dan tidak mencerminkan tanggung jawab seorang ASN. Nah, skor terendah atau skor 1 teman-teman ada pada menyetujui usulan tersebut demi efektivitas penyaluran. Jadi bagaimana mengabaikan prinsip keadilan sosial dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Jadi itulah alasannya kenapa jawaban A ini memperoleh skor terendah atau skor 1. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai ASN pada kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur. Dalam rapat evaluasi proyek, muncul usulan agar standar teknis tertentu diabaikan demi menyesuaikan dengan nilai kelompok tertentu yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi meskipun usulan tersebut berpotensi melanggar ketentuan teknis dan keselamatan, sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Menolak dan menyampaikan secara tegas dasar teknis serta regulasi yang berlaku. B. Menyetujui usulan demi percepatan proyek. C. Membiarkan karena belum ada instruksi resmi. D. Mencatat hasil rapat dan menunggu arahan pimpinan. E. Menghindari keterlibatan agar tidak disalahkan. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Nah, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah pada pilihan A, menolak dan menyampaikan secara tegas dasar teknis serta regulasi yang berlaku. Nah, teman-teman, untuk skor 5 ini paling tepat karena profesional, kemudian berbasis aturan, dan menjaga keselamatan serta kepentingan umum. Kemudian, skor terendah ada pada pilihan B, menyetujui usulan demi percepatan proyek, yang mana dapat mengorbankan standar teknis dan keselamatan publik. Untuk skor 4 teman-teman ada pada pilihan D, mencatat hasil rapat dan menunggu arahan pimpinan. Nah, sama seperti yang tadi, hal tersebut itu prosedural namun kurang proaktif dalam mencegah risiko. Skor 3 ada pada membiarkan karena belum ada instruksi resmi. Jadi, hal tersebut dinilai permisif terhadap potensi pelanggaran. Skor 2 ada pada pilihan E, menghindari keterlibatan agar tidak disalahkan. Jadi ini pasif ya teman-teman dan tidak mencerminkan tanggung jawab seorang ASN. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda bekerja sebagai ASN pada lembaga pengawasan internal pemerintah. Dalam diskusi evaluasi, muncul kesepakatan tidak tertulis untuk tidak terlalu menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu karena dianggap sejalan. Dan demi menjaga stabilitas organisasi, meskipun pelanggaran tersebut secara objektif memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti. Sebagai ASN, sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah A. Menyetujui kesepakatan demi stabilitas. B. Mengingatkan secara informal agar evaluasi tetap objektif. C. Menghindari keterlibatan karena keputusan kolektif. D. Menyampaikan keberatan dan menegaskan kewajiban pengawasan sesuai aturan yang berlaku. E. Menunda pembahasan sampai situasi lebih kondusif. Nah, teman-teman, soal ini mudah sekali. Silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah D, menyampaikan keberatan dan menegaskan kewajiban pengawasan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian skor terendah ada pada pilihan A, menyetujui kesepakatan demi stabilitas. Dan untuk skor 4, mengingatkan secara informal agar evaluasi tetap objektif, ada pada pilihan B. Skor 3 ada pada pilihan E, menunda pembahasan sampai situasi lebih kondusif. Dan untuk skor 2 ada pada pilihan C, menghindari keterlibatan karena keputusan kolektif. Nah, skor 1 karena mengabaikan integritas dan objektivitas pengawasan. Ada pada pilihan A ya teman-teman. Nah,
Anda bekerja sebagai ASN pada sebuah kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi koordinasi lintas sektor. Dalam beberapa forum internal, Anda mengamati adanya kecenderungan sebagian pegawai mendorong agar keputusan strategis hanya melibatkan pihak-pihak yang dianggap memiliki kesamaan nilai dan pandangan tertentu. Dengan alasan menjaga solidaritas dan efektivitas kerja, meskipun pendekatan tersebut berpotensi mengesampingkan prinsip keterbukaan, objektivitas, dan ketentuan yang mengatur partisipasi serta akuntabilitas pengambilan keputusan. Sebagai ASN yang memahami tanggung jawab profesional dan ideologis serta sikap yang paling tepat, yang Anda lakukan adalah A. Menyetujui pendekatan tersebut demi menjaga solidaritas tim. B. Mengingatkan secara informal agar keputusan tetap melibatkan berbagai pihak. C. Membiarkan karena belum ada pelanggaran tertulis. D. Menyampaikan pandangan berbasis aturan dan kepentingan umum dalam forum koordinasi. E. Menghindari keterlibatan agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Oke, teman-teman silahkan dijawab dalam kolom komentar. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan itu dapat dipahami dan diaplikasikan dalam menjawab soal tes SKD CPNS nantinya. Teman-teman mohon tetap dukung channel ini dengan menekan subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan semoga sukses bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Sampai jumpa.